Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di rumah? Ya, harapan saya kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap fokus untuk belajar. Ya, di tahun ajaran baru ini kalian sudah pada level tertinggi di SMP, yaitu kelas 9, dan kalian sekarang sudah dalam posisi sebagai kakak tingkat. Ya, sebagai kakak tingkat. Ya. Nah, kalau sudah di kelas di pucuk-pucuk, biasanya yang berada pada pucuk, bagian pucuk, biasanya kelas ini sudah fokus menuju kelulusan, ya. Jadi harapan saya sepanjang kita belajar daring ini kalian tetap fokus, ya, supaya ketika nanti tiba waktunya kalian menuju pada ujian kelulusan, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Oke. Itu harapan saya, itu doa saya, ya. Pada tahun ajaran ini kita tetap masih belajar daring, ya. Saya nggak tahu sampai kapan, bisa tahun depan kah, bisa akhir tahun ini kah, kita nggak tahu, ya. Tetapi kita nikmati saja, ya. Nah, pada pagi hari ini karena saya sudah mengajar kalian, ya, sudah mengajarkan selama 2 tahun, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Yang perlu saya kasih tahu adalah nomor handphone saya. Kenapa? Karena nomor handphone saya atau nomor HP saya atau nomor WA saya itu penting buat kalian. Untuk apa, Bu? Untuk berkomunikasi. Komunikasi apa, Bu? Memberikan tugas, memberikan PR, memberikan kuis dan lain sebagainya, memberikan praktek atau bahkan sekedar tanya jawab untuk materi yang tidak kalian tahu, ya. Oke, di depan ini ada nomor HP atau WA saya. Boleh nanti kalian tuliskan, ya. Setelah kalian tuliskan, kalian pindahkan ke HP, ke nomor HP kalian atau nomor HP siapapun, nanti kalian bisa berkomunikasi lewat kepada saya, ya. Oke, ya. Oke, baik. Selanjutnya, seperti tahun lalu, ya. Tahun lalu saya menggunakan 2 macam buku. Yang pertama buku tulis, ya, buku tulis. Yang kedua buku paket. Nah, buku tulis ini ada 2 hal, ya, bisa kalian lakukan. Satu hal yang pertama, bisa kalian menggunakan buku tulis yang tahun lalu, ya, waktu kalian kelas 8, waktu kalian pakai sekarang, nggak masalah, ya. Kalau ternyata masih ada, silakan. Tetapi kalau misalnya udah tinggal sedikit atau memang sudah perlu dibeli baru, ya udah, beli buku yang baru. Tapi saya minta untuk ketebalannya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Isi 40 aja cukup. Ya, oke. 1 buku catatan. Ini wajib ada 3 buku, ya. Buku catatan, buku paket, buku catatan, buku latihan, buku PR. Nah, ini saya minta supaya membedakan kalian dengan buku kelas 7, 8. Saya minta ini wajib disampul Mika warna kuning, ya. Disampul Mika warna kuning. Nah, kenapa? Karena takutnya nanti ketika mengumpulkan tugas, ketika kita sudah bertemu di kelas, kita bertatap muka, belajar tatap muka, mengumpulkannya takutnya salah ambil. Anak kelas 8 ngambil punya kalian atau anak kelas 7 ngambil punya kalian. Jadi tujuannya untuk membedakan saja, ya. Nah, ini wajib kalian sediakan minggu depan. Pada waktu pertemuan minggu depan, buku ini wajib ada. Kalian tunjukkan sama saya. Ya, kalian tunjukkan sama saya. Bisa lewat fotokan aja. Fotokan, kirimkan ke grup kita. Tulis nama, jangan lupa di buku tersebut, di buku catatan tersebut, di buku tulis tersebut, tuliskan nama, kelas dan buku. Buku apa itu? Apakah buku catatan, buku PR, buku latihan, ya? Oke, baik. Itu untuk buku yang pertama, buku tulis. Buku yang kedua adalah buku paket. Nah, buku paket ini ada 2. Yang pertama, buku yang diberikan oleh sekolah atau dipinjamkan oleh sekolah, ya. Nah, yang kedua, buku brilian, ya. Kebetulan memang saya nggak punya, ya, karena kami berbagi. Guru IPA itu ada 3, sementara buku cuma 1. Kami berbagi, ya. Ya, kalau ini buku punya saya, tapi penerbitnya bukan brilian, bukan buku brilian ini, ya. Oke, itu lagi buku yang dijual oleh sekolah. Nah, buku yang dijual oleh sekolah itu wajib kalian beli. Kenapa? Karena di dalam buku tersebut akan ada kumpulan soal. Baik dia soal PG, baik dia soal uraian, baik dia soal esai.
Nah, di dalam buku tersebut juga terkadang ada yang namanya praktek. Nah, kadang kapan kalau ada waktu kita akan mengambil salah satu bahan praktek dari buku tersebut. Ya. Nah, buku tersebut pun harus dalam kondisi yang juga rapi. Jangan dibiarkan seperti ini ya. Maksudnya dia tidak bersampul. Ya minimal pakai sampul plastik lah, ya, supaya dia rapi. Oke? Jadi buku itu wajib kalian punya karena ibarat senjata. Ketika di medan perang itu senjata digunakan untuk membunuh lawan. Nah, sama. Ketika di dalam pembelajaran, buku itu digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan, mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh guru. Ya, oke. Nah, baik. Itu dia 2 buku ya. Nah, berikutnya, seperti tahun lalu, saya tetap mengadakan yang namanya kuis. Ya, kuis itu ada 2. Yang pertama kuis lisan. Kuis lisan ini akan saya gunakan ketika kita sudah bertatap muka, ketika kita sudah bertemu di kelas. Jadi sementara untuk pembelajaran daring ini, kuis lisan ini saya tiadakan, ya. Nah, tetap saya akan adakan kuis, yaitu kuis tertulis. Nah, kuis tertulis ini bisa menggunakan buku, bisa menggunakan kertas selembar dan lain sebagainya. Ya pasti menggunakan peralatan tulis, ya kan? Namanya juga tertulis. Oke. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama penilaian ulangan harian. Ulangan harian ini akan tetap saya adakan per bulan, ya. Karena nilai ulangan harian ini digunakan untuk mengisi raport bulanan kalian. Nah, selain nilai tertulis tadi atau kognitif tadi, saya akan tetap mengadakan pengambilan nilai psikomotorik. Nilai psikomotorik kalian itu adalah lewat praktek. Nah, mungkin saja kapan waktu saya akan mengadakan praktek pada materi pembelajaran kita. Tapi tunggu, nanti akan saya kasih tahu kapan waktunya. Oke? Nah, itu dia. Nah, apakah tugas atau latihan atau PR atau catatan itu dilakukan nggak Bu selama daring ini? Dilakukan, ya, tetap dilakukan. Nah, kalian melakukannya, ya kalian mengerjakannya, bukan melakukannya. Kalian mengerjakannya dan mengumpulkannya lewat apa? Lewat WA saya tadi, ya, lewat WA saya ini. Itu dia, ya. Atau saya minta tolong sama sekretaris kelas yang terpilih di kelas ini. Tolong buat grup WA biologi khusus kelas kalian dan masukkan nomor WA saya di sana. Nah, kalian bisa memberikan tugas, PR, catatan, pertanyaan segala macam di grup tersebut. Nah, sekretaris bisa koordinasi dengan wali kelas, ya. Itu harapan saya. Ada grup yang terbentuk, ya. Oke. Baik. Berikutnya, ya, tadi itu mengenai pengambilan nilai atau mengenai penilaian. Nah, berikutnya kita masuk pada materi. Nah, materi khusus semester ganjil kelas 9 itu ada 2 bab. Ya, 2 bab. Sedikit memang, tapi jangan salah, di dalamnya cukup banyak, ya. Ini bab, ada subbabnya lagi, ya. Nah, yang pertama, bab 1. Bab 1 itulah sistem reproduksi pada manusia. Nah, di dalam sistem reproduksi pada manusia ini yang dibahas tidak hanya alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki, tetapi juga dibahas bagaimana pembentukan sperma, ada yang dikenal dengan nama spermatogenesis, bagaimana cara pembentukan ovum, ada yang dikenal dengan nama oogenesis, apakah terjadi pembelahan, itu tetap akan kita pelajari. Selama proses pembentukan spermatogenesis atau sperma atau ovum atau oogenesis akan tetap terjadi yang namanya pembelahan sel, dan kita juga akan pelajari di sini di sistem reproduksi, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Karena di atas di bab 1 sudah bahas tentang manusia, kan? Pada bab 2-nya kita bahas tentang tumbuhan dan hewan. Nah, di sini banyak sekali tumbuhan. Apakah dia termasuk? Bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif? Hewan, apakah ada hewan yang secara vegetatif dan apakah ada hewan yang berkembang biak secara vegetatif? Apakah ada hewan yang berkembang biak secara generatif? Nah, kita akan bahas di sini. Ya, itulah dia. Nah, itu untuk materi kita di semester ganjil ini. Ya. Nah, cukup jelas apa yang saya jelaskan pada pertemuan pembukaan kita di semester ganjil ini. Ya, kalau tidak jelas, kalau masih ada pertanyaan atau bukan masih ada lah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul di benak kalian, boleh langsung kalian
tanyakan kepada saya lewat HP atau WA yang saya kasih tahu di awal pertemuan tadi. Oke, demikian video pembelajaran pada pertemuan kita yang pertama ini. Ya, harapan saya minggu depan kalian sudah dalam kondisi yang lebih siap untuk belajar. Ya, jadi untuk minggu depan kita masuk pada materi bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk persiapan ya, supaya kalian gak ngeblank juga, saya minta sama kalian untuk membaca buku yang dari pemerintah punya, khusus bab 1, halaman sebentar ya. Oke, kalian baca halaman 2 sampai halaman 14. Ini khusus organ reproduksi pria. Oke, khusus organ reproduksi pria. Sehingga ketika saya menjelaskan minggu depan, ini tidak blank, ya. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.